Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Jadi, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Betty pada hari Rabu yang cerah ini ya. Seperti biasa pada hari Rabu, biasanya kita akan belajar apa anak-anak kelas 4? Belajar PPKN, pinter, good job kelas 4. Berarti kemarin sudah belajar semua ya tentang PPKN hari ini. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bu Betty akan memimpin doa dengan nyanyian andalan Bu Betty ya. Oke. Kalau mau mulai kita harus duduk rapi. Kalau mau mulai kita harus duduk siap. Kalau mau mulai kita harus senyum manis. Kalau mau mulai kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya anak-anak, biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Pinter. Selanjutnya nanti kita akan membaca Pancasila. Baik anak-anak, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Lalu setelahnya kita akan membaca Pancasila. Oke anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pre-memori. Pancasila. Pre-memori. Oke anak-anakku, seperti biasanya Bu Betty akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, dengan nyanyian andalan Bu Betty juga, oke? Aku punya dua mata, bisa ku tutup dan ku buka. Kalau ku tutup gelap gulita, kalau ku buka terlihat semua. Ada Mas Fian, ada Mbak Ilma, jumlah semua ada berapa? Jumlah semua ada 26. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke anak-anakku, berarti semuanya hadir ya. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa minggu kemarin? Mas Vino, kita sudah belajar proses perumusan Pancasila. Mbak Nia, ayo kita sudah belajar apa Mbak Nia? Sejarahnya pinter, Mbak Nia Mas Vino pinter ya, good job kelas 4. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila. Oke, selanjutnya Bu Betty kan sudah ingatkan ya, minggu kemarin kita akan belajar lagi itu tentang PPKN, yaitu tentang Bab 2, pinter, yaitu tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Jadi pada kegiatan pembelajaran 2 itu nanti tentang norma dan aturan ya kita akan bahas hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini Bu Betty akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya, seperti biasa. Jadi yang pertama, kita nanti akan belajar mengklasifikasikan ya norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Nanti yang kedua, kita juga akan memberikan contoh. Contohnya ini gimana pelaksanaan norma di lingkungan sekitar ya. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya, seperti biasa. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anakku. Selanjutnya silahkan anak-anak dibuka buku paket halaman 26. Buku paket halaman 26, di situ ada sebuah gambar ya. Ayo, ada yang tahu itu gambar apa anak-anakku? Ayo, ada yang tahu itu gambar apa? Mas Fikri, gambar apa Mas Fikri? Gambar keberagaman, pintar, good job. Gambarnya kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita berbeda-beda, ya. Perlu diketahui ya anak-anakku kelas 4 bahwa Indonesia ini itu terkenal akan keragaman budayanya. Jadi banyak sekali keberagaman di Indonesia. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Kita selalu membutuhkan orang lain. Pinter kelas 4, good job, semua pinter, oke?
Jadi dalam kehidupan masyarakat itu agar tidak terjadi pepecahan gitu ya, itu agar kita tidak saling konflik gitu ya, tidak terjadi masalah gitu. Itu maka dibuatlah aturan-aturan yang mengatur kehidupan di lingkungan masyarakat. Jadi ada aturannya. Jadi nanti orang yang ada di lingkungan tersebut akan mengerti hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka akan dibuatkan norma pintar kelas 4. Ada yang tahu apa itu norma? Mbak Mbak Ria, oke. Jadi norma itu apa Mbak Ria? Pinter. Jadi norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok atau masyarakatnya. Jadi seumpama kita hidup di Indonesia gitu ya, itu kita harus tahu batasannya ya. Kalau kita berbicara dengan orang tua, kita itu harus punya batasannya. Kalau berbicara dengan orang tua itu gimana? Nggak boleh, kalau orang Jawa nggak boleh pakai bahasa ngoko, nggak boleh kayak ngomong sama temennya sendiri, harus pakai bahasa krama, kromo, ya kromo inggil gitu. Jadi kita tidak boleh ya menyamakan orang tua dengan teman kita sendiri. Kita punya aturan, kita punya batasannya. Pinter kelas 4. Jadi tujuannya dibuat norma itu untuk rukun, agar kita tetap rukun, agar kita tetap tertib, pinter ya. Jadi dibuat norma itu agar itu gitu ya, agar rukun dan agar tertib. Setelahnya Bu Betty akan jelaskan ada macam-macam norma. Yang macam-macam norma ini ada 4 ya. Yang pertama ada norma agama. Jadi norma agama ini adalah aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa, Mbak Vio? Seperti mengaji, pintar Mbak Vio. Seperti apa lagi, Mbak Sinta? Seperti sholat, puasa, pinter, zakat juga ya, pinter. Jadi kalau kita tidak menaati norma agama, sanksi yang kita dapat itu apa, anak-anakku? Dosa ya, pinter, dosa. Jadi kita akan mendapatkan dosa, kita juga akan masuk neraka nanti ya. Sanksinya nanti kelak setelah kita selesai di dunia. Oke, yang kedua ada norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan yang berasal dari negara atau pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Jadi contohnya seperti apa ya norma hukum? Mas yang di belakang. Pinter, menaati peraturan lalu lintas, pinter. Siapa lagi? Membayar pajak, pinter ya. Orang tuanya biasanya membayar pajak gitu ya. Jadi kalau kita tidak menaati norma hukum, sanksi apa yang akan kita dapat? Di penjara, didenda, pinter anak-anakku. Selanjutnya, ada norma kesopanan. Ini adalah norma yang biasa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Jadi, norma kesopanan ini adalah aturan yang berasal dari perilaku, dari kebiasaan, dari adat istiadat, juga budaya dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya seperti apa? Ayo. Seperti berbicara dengan orang yang lebih tua itu dengan bahasa romo. Lalu kalau mau berpamitan, mau pergi ke sekolah. Lalu kalau ada orang tua kita menunduk ya jalannya kayak si Pak gitu. Kalau orang Jawa ya nyuwun sewu gitu. Lalu kalau kita tidak menaati norma kesopanan, biasanya sanksi apa yang akan kita dapat? Biasanya kita akan dicemooh, diejek gitu ya, dibully gitu. Lalu yang terakhir ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya seperti berperilaku jujur, lalu menolong temannya yang sedang kesusahan. Jadi kalau kita tidak menaati norma kesusilaan, maka sanksi yang akan kita dapat yaitu penyesalan, gelisah ya hatinya pintar. Itu norma kesusilaan yang asalnya aturannya itu berasal dari hati nurani manusia. Oke, selanjutnya karena materinya sudah ya, Bu Giti sudah menjelaskan banyak tentang materi norma. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Zizi, oke silakan Mbak Zizi.
Oke, Bu Betty ulangi lagi ya pertanyaan dari Mbak Sisi. Jadi pertanyaannya tadi, Bu, kalau norma kesopanan ini, kenapa sanksinya itu kok dibully? Kenapa kok dicemooh sama orang-orang gitu ya? Itu kan tindakan yang tidak bagus gitu. Jadi karena ini Bu Betty jawab ya, karena norma kesopanan itu kan berasal, tadi Bu Betty bilang berasal dari masyarakat atau kebiasaan masyarakatnya. Jadi sanksi yang diterima itu juga dari masyarakat ya. Aturan yang ada di masyarakat, sanksinya juga dari masyarakat. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, oke, Mas Yogi, oke. Oke, Bu Betty ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Mas Yogi tadi, kalau norma hukum di halaman 32 itu kan ada tulisannya Bu Betty sifatnya memaksa. Nah, itu kenapa Bu Betty kok dipaksa gitu ya? Oke, Bu Betty jelaskan ya. Karena norma hukum itu tidak hanya tertuju pada satu golongan, jadi tidak pemerintah aja gitu yang melaksanakan norma tersebut ya. Jadi semua pihak, semua umur itu juga melaksanakan norma tersebut harus gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi kalau tidak dipaksa, itu biasanya orang-orang akan sering melanggarnya. Jadi harus dipaksa ya, sifatnya memaksa. Oke, pinter anak-anakku kelas 4. Pertanyaannya sangat bagus gitu ya, sangat paham dengan dengan apa yang Bu Bet sampaikan gitu ya, pintar. Baiklah anak-anak, inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu tetap patuhilah norma atau aturan yang berlaku di masyarakat kita supaya kita itu bisa selalu menjaga nama baik keluarga kita gitu ya, menjaga nama baik orang tua supaya orang tua kita itu selalu bangga dengan kita. Dengan kita mematuhi 4 norma tersebut, ya, jadi kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik anak-anak, seperti biasa ya Bu Betty, selanjutnya akan memberikan tugas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah gitu ya. Nanti di rumah kalian, ayo dicatat anak-anakku, nanti di rumah kalian mencari lebih banyak lagi contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Jadi kan tadi ada 4 norma, nah itu dicari contoh-contohnya lagi yang lebih banyak gitu ya. Tadi kan Bu Betty sudah jelaskan beberapa contoh saja. Nah, nanti setelah istirahat, dibuka LKS-nya aja, dibuka. Nanti kalian mengerjakan buku LKS halaman 44, room 1 dan room 2 saja ya. Pilihan ganda dan isian saja. Lalu nanti room 3-nya dibuat PR di rumah. Yang uraian dibuat PR di rumah. Oke? Oke, anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya, seru sekali. Mantap, menyenangkan, asik sekali gitu ya. Oke. Terima kasih anak-anakku kelas 4 yang pinter, yang wah sangat uh, pinter sekali karena kemarin sudah belajar sebelum kita hari ini belajar lagi gitu ya. Oke anak-anakku, pembelajaran PPKN hari ini selesai. Mari kita baca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum istirahat, ayo kita nyanyi terlebih dahulu seperti biasanya ya. Kalau mau keluar kita harus duduk rapi. Kalau mau keluar kita harus duduk siap. Kalau mau keluar kita harus senyum manis. Kalau mau keluar jangan lupakan sampahnya. Baiklah anak-anak, nanti kita berjumpa lagi setelah kita istirahat seperti itu ya. Sekian dari Bu Betty. Bu Betty mohon maaf apabila penjelasan Bu Betty pada pembelajaran hari ini kurang jelas gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.